Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Di video kali ini kami akan membahas sebuah legenda yang datangnya dari sebuah gunung yang terkenal di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai sahabat. Dan Gunung Ciremai berada di posisi antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan sahabat. Nanti kita akan buka kisahnya seperti apa, di balik keindahan, keagungan dan pesona yang terpancar dari Gunung Ciremai. Seperti apa kisah misteri dari Nyi Pelet yang datang dari Gunung Ciremai. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini. Oleh karena itu tonton terus videonya. Namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menikmati tayangannya. Oke sahabat, di tengah kabar aktivitas vulkanis sejumlah gunung berapi di Indonesia, Gunung Ciremai yang menjulang tinggi di Provinsi Jawa Barat tetap tenang dan gagah serta menyimpan sejumlah kisah mistis. Gunung Ciremai merupakan gunung api stratovolcano yang secara administratif berada di wilayah dua kabupaten, yakni Kuningan dan Majalengka. Dengan ketinggian mencapai 3078 meter di atas permukaan laut, Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Gunung Ciremai termasuk gunung berapi kuarter aktif tipe A, yakni gunung berapi magmatik yang masih aktif sejak tahun 1600. Selain itu merupakan gunung berapi soliter yang dipisahkan oleh zona besar Cilacap Kuningan dari kelompok gunung berapi Jabar bagian timur. Kelompok gunung berapi tersebut meliputi deretan Gunung Galunggung, Gunung Guntur, Gunung Papandayan, Gunung Patuha, hingga Gunung Tangkuban Perahu yang berada di zona Bandung. Letusan Gunung Ciremai tercatat sejak tahun 1698 dan terakhir kali terjadi tahun 1837 dengan selang waktu istirahat terpendek 3 tahun, terpanjang 112 tahun. Seperti layaknya gunung berapi lainnya, gunung yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai seluas sekitar 15.000 hektar itu memiliki pesona yang sangat indah dengan daya tarik para pendaki gunung. Apalagi dengan ketinggian yang menjulang, Gunung Ciremai menyuguhkan panorama alam yang memukau di bagian puncaknya. Namun di balik aktivitas serta pesona dan panorama alamnya, Gunung Ciremai juga menyimpan cerita yang hingga kini masih dipercaya masyarakat sekitar, termasuk para pelaku supranatural, yakni terkait keberadaan Nyi Pelet dan Nini Pelet sahabat. Dari cerita yang beredar di kalangan masyarakat sekitar Gunung Ciremai, Nyi Pelet digambarkan sebagai siluman penguasa dan penghuni Gunung Ciremai. Dan Nyi Pelet adalah sosok yang sakti, khususnya dalam percintaan sahabat. Kepercayaan masyarakat sekitar terhadap keberadaan Nyi Pelet di Gunung Ciremai dibuktikan dengan masih adanya sejumlah pantangan bagi siapapun yang hendak mendaki gunung, jika tak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pendakian.
Mulai larangan kencing sembarangan, mengucapkan salam, hingga menginjak kaki 3 kali. Jadi menginjakkan kaki 3 kali, menghentakkan. Lalu siapakah sebenarnya Nyi Pelet? Mengacu pada cerita turun-temurun di masyarakat, Nyi Pelet mulanya sebenarnya perempuan biasa yang menguasai ilmu aliran hitam. Namun ambisinya yang kuat untuk tetap awet muda dan terlihat cantik, Nyi Pelet nekat mencuri kitab mantra asmara yang diciptakan oleh Ki Buyut Manguntapa yang memiliki aliran ilmu putih. Kitab mantra asmara berisi berbagai ajaran tentang asmara dan cara memikat lawan jenis. Salah satu ajaran dari kitab mantra asmara yang sangat terkenal yakni jaran goyang, sahabat. Ajaran ini mengajarkan ilmu menaklukkan hati seseorang yang diincar atau yang lebih dikenal dengan sebutan pelet. Terbukti setelah berhasil mendapatkan kitab mantra asmara, Nyi Pelet memanfaatkan ajian jaran goyang untuk menggait pria-pria muda agar tertarik kepada dirinya. Meskipun Nyi Pelet berusia ratusan tahun, namun berkat ajian tersebut dia terlihat masih sangat muda dan menarik, hingga membuat banyak lelaki yang kepincut, sahabat. Padahal pria-pria incarannya itu hanya sebagai tumbal agar kecantikannya tetap terjaga. Setelah puas mempermainkan lelaki yang diincarnya, Nyi Pelet menghabisi mereka. Para lelaki hanya sebagai sarana agar dirinya tetap terlihat cantik dan awet muda. Mengetahui kitab mantra asmara ciptaannya disalahgunakan oleh Nyi Pelet, Ki Buyut Manguntapa lalu mengutus salah seorang muridnya, yaitu Restu Singgih, untuk merebut kembali kitab pusaka itu dari tangan Nyi Pelet. Singkat cerita, Nyi Pelet bisa dikalah dan kitab mantra asmara berhasil direbut kembali. Namun kesaktian Nyi Pelet dan ajian jaran goyang tetap melekat pada dirinya hingga saat ini. Masih banyak masyarakat yang juga percaya terhadap keberadaan Ki Buyut Manguntapa yang dikenal sebagai sosok pendekar tangguh, berbudi luhur, serta dan setelah meninggal Ki Buyut Manguntapa dimakamkan di Desa Mangunjaya, Blok Karangjaya, Indramayu, Jawa Barat. Dikenal sebagai pencipta ilmu pelet jaran goyang, makam Ki Buyut Manguntapa hingga kini tak pernah sepi dari pengunjung yang ingin mempelajari ilmu pelet maha dahsyat itu. Selain Nyi Pelet, masyarakat sekitar Gunung Ciremai juga percaya terhadap keberadaan siluman lainnya yang kerap mengganggu para pendaki gunung jika mereka tidak mentaati pantangan-pantangan. Petilasan Nyi Pelet sendiri diyakini masyarakat berada di puncak Gunung Ciremai. Puncak Gunung Ciremai juga diyakini sebagai tempat bersemayamnya arwah Ki Rempah Mayit yang tak lain adalah suami Nyi Pelet. Oke sahabat, itulah mungkin kisah Nyi Pelet yang berada di Gunung Ciremai, sahabat. Dan mudah-mudahan kisah ini jadi inspirasi dan motivasi untuk semuanya. Dan saya berharap kisah ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan akhirnya kami undur diri, semoga bermanfaat kisahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.